Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Apabila tertib-tertib amalan yang islami kita dirikan, maka tertib perkara-perkara yang lain pun akan ikut berubah. Yang dikatakan dengan Islam adalah mendirikan tertib amalan dan tertib perkara-perkara yang disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Apabila tertib di dalam beramal telah rusak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya, dan di dalam hatinya tidak akan tercipta nur hidayah. Barang siapa yang amalan kehidupannya sesuai dengan amalan Rasulullah SAW, maka akan diberi gelar kepadanya sebagai makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha terus bagaimana mengembangkan agama ini, mengembangkan Islam ini, berusaha untuk mendapatkan hakikat sholat juga. Maka Islam ini akan berkembang dengan dua gerakan, yaitu berusaha memperbaiki sholat, dan yang kedua adalah sholat yang kita usahakan, kita dakwahkan kepada orang lain dengan dua gerakan ini. Hati kita akan mendapatkan cahaya dengan kita buat usaha, dan doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita menjauhkan diri daripada makanan-makanan yang haram, dan kalau bisa juga menjauhi makanan-makanan yang makruh, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perbaiki muamalah masyarakat kita, kemudian kita juga menghindari boros dan juga menghindari daripada meminta-minta, hukumnya haram dan israf. Orang yang meminta makanan dari makhluk pasti akan mendapat kehinaan, baik memintanya dengan bercanda atau serius. Jadi kedua hal di atas harus dihindari. Setan selalu membisikkan kepada hati kita untuk israf. Pengobatannya adalah hanya dengan berdoa, dimanapun dan kapanpun juga. Apabila menghadapi permasalahan dunia dan akhirat, kita selesaikan dengan doa. Dengan demikian maka akan terhindar dari sifat israf. Kita betulkan muasyarah kita, bagaimana muasyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muasyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai hari kiamat. Kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Begitu juga muasyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berlangsung hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dunia beserta segala isinya karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hakikatnya dunia ini adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang menggunakan benda-benda yang ada di dunia ini tanpa memperdulikan dibolehkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, berarti ia telah menjadi seorang pencuri, karena mempergunakan sesuatu tanpa izin sama dengan pencuri. Maka kita puji terus Allah Subhanahu wa Ta'ala, agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia akan memelihara kita. Apabila Anda bekerja pada pemerintah, maka pasti Anda akan mendapatkan uang. Dan apabila kita memuji seorang menteri, maka pasti dia akan memberi imbalan. Dengan demikian, apabila kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi apa-apa kepada kita? Maka dengan berkah takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memutar balikan hati orang-orang. Daud To'i rahmatullahi alaih adalah seorang wali Allah. Apabila ia melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jujur di dalam mencari uang, ia tidak mendakwahi mereka, tetapi justru menutupi dirinya di dalam rumah sambil berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tuanya meninggal, ia hanya mendapatkan sedikit warisan. Uang tersebut kemudian dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama 30 tahun. Setelah uangnya habis, ia menjual batu dan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun hidup dalam keadaan susah, ia tidak meminta bantuan kepada siapapun. Ketika Syekh itu meninggal dunia, jenazahnya diusung dari pagi hingga petang, baru bisa sampai ke pemakaman. Keranda jenazah diganti sampai 14 kali karena begitu banyaknya orang yang berebutan. Karena apa? Karena berkah. Pada hari itu maka 600.000 orang Yahudi telah memeluk agama Islam. Subhanallah. Walhamdulillah.